Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ciane Metasir. Saya merupakan mahasiswi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung tahun 2020, NPM 2021 031013. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yaitu resume artikel yang berjudul The Use of Management Accounting Information by Board of Directors to Oversee Strategy Implementation. Unit analisis yang diperiksa dalam artikel atau penelitian ini sebagian besar dibatasi oleh batasan-batasan organisasi dengan fokus pada tim manajemen puncak atau manajer eselon atas. Peran dewan direksi pada dasarnya dibedakan dari manajemen puncak. Dewan mengatur perusahaan, sedangkan eksekutif mengelolanya, dan sehingga dewan direksi membentuk kelompok tertentu dengan kebutuhan informasional yang berbeda dan penggunaan manajemen accounting information yang mencerminkan peran penasehat berbasis strategi mereka, terutama untuk mengawasi implementasi strategi. Tujuan dari penelitian ini atau studi ini yaitu untuk mengisolasi dan secara khusus mengkaji penggunaan manajemen accounting information oleh dewan direksi. Selanjutnya menjadi manajemen accounting information by board of director untuk mengawasi implementasi strategi. Nah, tinjauan ekstensif terhadap literatur akuntansi manajemen dan tata kelola atau good governance menunjukkan bahwa tidak ada instrumen pengukuran yang berkaitan dengan penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan oleh dewan direksi untuk pengawasan rencana strategi yang telah dikembangkan atau dapat dengan mudah diselesaikan dengan sifat teoritis. Artikel ini menggunakan 9 langkah dalam tinjauan pendekatannya, yaitu yang pertama spesifikasi domain, yang kedua pengembangan item, yang ketiga validitas konten, yang keempat pengumpulan data pertama, yang kelima pemurnian pertama, yang keenam pengumpulan data kedua dan ketiga, yang ketujuh pemurnian kedua, yang kedelapan evaluasi reliabilitas dan validitas, dan yang terakhir yaitu bukti awal dan validitas wajah. Yang selanjutnya menyajikan kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan pembentukan sifat teoritis dan pengembangan model pengukuran. Nah, tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengembangkan ukuran yang mendekati nilai sebenarnya dari domain yang dipelajari dengan mengurangi kesalahan secara maksimal. Masuk ke langkah pertama, yaitu spesifikasi domain, yaitu menentukan domain penggunaan manajemen accounting information by board of director untuk mengawasi implementasi strategi. Pertama-tama melibatkan penentuan unit analisis dan kemudian membuat definisi formal dari fenomena yang diteliti. Nah, spesifikasi domain juga melibatkan pengembangan spesifikasi konseptual konstruksi. Pedoman untuk meningkatkan spesifikasi konseptual dari konstruksi dalam penelitian akuntansi manajemen memiliki 2 poin, yaitu yang pertama secara jelas mendefinisikan arti dalam konstruksi, terutama melalui sifat teoritis. Yang kedua yaitu menentukan hubungan epistemik antara konstruksi dengan mengidentifikasi sifat dan arah hubungan antara konstruksi dan item. Masuk ke langkah 2 yaitu pengembangan item. Nah, di langkah kedua ini khususnya untuk berfungsi untuk mengembangkan daftar awal item yang memiliki cakupan luas untuk mendukung validitas konten. Mengingat langkah-langkah selanjutnya berfungsi untuk memungkinkan kita membedakan item. Ada 3 langkah dalam menghilangkan item. Yang pertama, item yang berlebihan yang menyampaikan ide yang sama.
Misalnya, indikator kinerja mendukung evaluasi kemajuan dalam penerapan rencana strategi versus penilaian kemajuan dalam implementasi rencana strategis. Yang kedua, yaitu item yang menjelaskan fungsi umum dari praktik akuntansi manajemen. Yang ketiga, yaitu item yang tidak mencerminkan keterlibatan dewan direksi, melainkan peran manajemen puncak. Misalnya, manajemen puncak mendiskusikan indikator kinerja utama secara teratur. Nah, hal-hal yang terkait dengan penerapan anggaran sebagai bagian dari perencanaan strategi, item yang dipertahankan didistribusikan secara merata di antara 3 konstruk laten unidimensi, yaitu penggunaan informasi yang disediakan oleh anggaran, indikator kinerja non-keuangan, dan indikator kinerja keuangan untuk mengawasi implementasi strategi. Langkah ketiga, yaitu validitas konten. Nah, ada 2 poin dalam langkah ketiga ini, yaitu diatur dari 2 tahap, yaitu para ahli di bidang mengevaluasi ketepatan item-item instrumen pengukuran sesuai dengan sifat teoritis. Nah, poin yang kedua yaitu 2 pakar akademis yang sangat berpengaruh atau yang sangat berpengetahuan dan 7 praktisi ahli yang terlibat aktif dalam dewan direksi diundang untuk berpartisipasi dalam tahap kedua. Langkah keempat yaitu pengumpulan data pertama. Nah, langkah ini berfungsi untuk melanjutkan ke penyempurnaan pertama dari instrumen pengukuran. Sejumlah kecil responden menjadi sasaran. Nah, berbeda dari peserta yang ditanyai selama wawancara individu eksplorasi semi terstruktur. Survei kertas digunakan untuk mengumpulkan data. Masuk ke langkah kelima yaitu pemurnian pertama. Sebagai bukti awal, 36 item instrumen pengukuran yang diidentifikasi pada langkah ketiga yaitu dianalisis dalam 2 tahap. Masuk ke langkah 6 atau dalam pengumpulan data kedua dan ketiga, untuk fungsinya untuk memvalidasi instrumen pengukuran yang masih berisi 36 item. Data dikumpulkan dari 2 sampel tambahan. Dalam kedua kasus tersebut, untuk mendorong partisipasi, responden diberi kesempatan untuk menerima ringkasan hasil berdasarkan permintaan. Masuk ke langkah 7 yaitu pemurnian kedua. Nah, di langkah ke-7 ini dilakukan dengan melakukan 3 analisis faktor konfirmatori tingkat pertama atau CVA, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, model awal yang memuat semua item instrumen menggunakan data dari sampel kedua. Yang kedua, model awal yang memuat semua item instrumen menggunakan data dari sampel ketiga. Dan yang ketiga, model yang ditentukan adalah model yang berdasarkan kesimpulan yang disarankan oleh 2 model sebelumnya dan berdasarkan dari sampel ketiga. Masuk ke langkah 8 yaitu evaluasi reliabilitas validitas. Di langkah ini memiliki 3 poin penting yang harus dilakukan, yaitu validitas diskriminan, 2 analisis kekuatan statistik, yang ketiga atau yang terakhir yaitu analisis sektor. Langkah yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu bukti awal dan validitas wajah. Nah, di langkah yang ke-9 ini sudah dapat kita lihat dan kita tentukan hasil dari pemeriksaan secara khusus informasi dari 3 praktik akuntansi manajemen. Yang pertama, menunjukkan bahwa informasi akuntansi manajemen terintegrasi dengan baik ke dalam rutinitas dewan untuk mendukung peran strategisnya. Yang kedua, menghasilkan dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan manajemen accounting informasi by board of director
untuk mengawasi rencana strategis dan pentingnya diberikan oleh Dewan Direksi dalam mengikuti implementasi strategi dan dengan demikian mendukung validitas wajah. Hasil yang ketiga menunjukkan bahwa model pengukuran yang diusulkan tidak hanya cocok untuk berbagai konteks organisasi kemampuan untuk menangkap dan menunjukkan variasi penggunaan strategi manajemen accounting informasi by Board of Director di antara konteks tersebut. Nah, untuk sampel ketiga tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara penggunaan strategi manajemen accounting informasi by Board of Director untuk perusahaan yang menjalankan bisnis di sektor jasa dibandingkan dengan sektor industri. Pengembangan sifat teoritis dan item instrumen pengukuran akan memungkinkan studi di masa depan atau masa mendatang untuk memeriksa hubungan antara pengawasan rencana strategi oleh Dewan Direksi yang menggunakan manajemen accounting informasi dan fenomena-fenomena lainnya. Sekian presentasi resume saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.